Sebentar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya semua? Selamat pagi, sehat guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian. Sebentar ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Oke, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas Ahmad Sabarudin untuk memimpin doanya. Silakan. Izin Saya ketua lagi ibu, jalan, Pak. yang lain aja, yang lain. Saya lagi jalan. Oh iya. Baik, karena berhalangan ketua kelasnya, silakan wakilnya Dede Hamdani, silakan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum mulai belajar kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika. Terima kasih. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah memimpin doa. Baik anak-anakku sekalian, sebelum belajar Pak Guru akan mengecek kehadiran yang saya sebutkan. Silakan ucapkan hadir bagi laki-laki, kalau perempuan hadiroh. Baik, Abdul Qahar. Ada Abdul Qahar? Tidak ada nih, belum masuk Abdul Qahar ya. Dari kemarin memang sakitnya Abdul Qahar ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan sehat lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Amin, kemudian ya Allah. coba Firmansyah hadir, Firmansyah. Firmansyah ada? Firmansyah belum datang juga ya. Firmansyah ini telat kayaknya ini ya. Baik, Aziza. Aziza ada, Aziza? Aziza ada? Lagi ke kamar mandi, Pak. Lagi kamar mandi. Oh, Aziza nggak izin tadi ya. Baik. Nur Salim, ada Nur Salim. Hadir Pak Guru. Alhamdulillah. Baik, nih saya cek ini cuman satu yang tidak hadir ya, Abdul Qahar yang masih sakit. Semoga sehat lagi ya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini sebentar. Baik, ada motivasi yang ingin Pak Guru sampaikan terkait tentang ilmu. Kata Imam At-Tabari rahimahullah berkata,
yang bagi talibin alla yada at-talaba ilmi hatal mamat. Kata beliau, hendaklah bagi seorang penuntut ilmu, bagi para peserta didik, tidak meninggalkan mencari ilmu sampai dengan kematian, ya, sampai dengan mati. Artinya kita harus tetap mencari ilmu sampai dengan mati. Ya, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, kita perhatikan di sini ada gambar. Nah, ini anak-anak sedang kerja bakti, ada yang sedang berwudu, kemudian juga ada gambar macam-macam najis, ya. Inilah yang akan kita coba pelajari, kita coba pahami materi pada hari ini, ya. Nah, ini gambar nanti bisa kita lihat, kita bisa menilai. Baik, selanjutnya ya, hari ini kita akan mempelajari tentang toharoh, ya, toharoh kita. Tujuan dari mempelajari ini yang pertama, ya, diberi kesempatan untuk mengkaji tata cara bersuci. Peserta didik dapat menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian tujuan yang kedua, diberi kesempatan berdiskusi dan berlatih. Peserta didik dapat melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang ketiga, diberi kesempatan berdiskusi. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian diberi kesempatan berdiskusi. Peserta didik dapat menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, diberi kesempatan berdiskusi. Peserta didik dapat menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian tujuan yang keenam, diberi kesempatan berlatih. Peserta didik dapat mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini peta konsepnya. Baik, ini peta konsepnya bisa kita lihat. Toharoh, bersuci menurut ajaran Islam, ya, mempraktikkan dan memahami ketentuan-ketentuan tentang toharoh, kemudian mempraktikkan tata cara toharoh, mempelajari dan memahami hikmah toharoh. Kemudian dari ketiga ini kita dituntut untuk mampu mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk pada pendahuluan, ya. Apa pengertian toharoh? Kegiatan inti kita masuk. Pengertian toharoh yaitu bersuci dari hadas dan najis. Ya, najis adalah kotoran yang menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam najis dan cara mensucikannya. Baik, anak-anak, coba Pak, saya mau bertanya nih. Najis itu dibagi menjadi berapa, ya? Ada yang tahu? Coba Ajiza. Najis itu dibagi menjadi berapa? Baik, Aziz. Baik, coba yang lain, Umi Kulsum. Najis itu dibagi menjadi berapa? Ada 3, Pak. Pinter. Ini anak Pak Guru yang solehah nih. Najis dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama apa aja, coba sebutkan, coba. Najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladzah. Ya, dan najis mukhafafah, mutawasitoh, dan najis mughaladzah. Betul jawabannya, ya. Ini pinter nih anak Pak Guru nih, ya. Baik, najis mukhafafah itu disebut dengan najis ringan, ya. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan, kecuali
air susu ibunya. Kemudian cara mensucikannya dengan memercikan air pada permukaan yang terkena najis. Baik, kalau najis mutawasito, najis sedang seperti darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain-lain. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Kemudian yang ketiga, ada najis mughallazo, yaitu najis berat, ya seperti air liur anjing atau babi. Nah, cara mensucikannya membasuh sebanyak 7 kali dan 1 diantaranya dicampur dengan tanah. Nah, inilah macam-macam najis dan cara mensucikannya. Baik, selanjutnya baik, penyebab hadas kecil. Ya, seseorang dikatakan berhadas ketika pertama keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur. Kedua, hilang akal. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Nah, bagaimana cara mensucikan dari hadas kecil ini? Coba Pak Guru mau bertanya, cara mensucikannya Sayyidina Umar bagaimana bersuci dari hadas kecil ini? Bersucinya menyiram sesuai dengan porsinya, Pak Guru. Ya, bagus, pintar ya. Jadi cara mensucikan dari hadas kecil ini adalah dengan cara berwudu. Maka ketika kita berhadas kecil, maka untuk mensucikannya harus dengan berwudu. Ya, baik. Bagus jawaban dari Sayyidina Umar anak soleh ini ya. Selanjutnya, penyebab hadas besar. Ya, penyebab hadas besar. Seorang dikatakan berhadas besar pertama ketika penyebabnya adalah berhubungan suami istri, kemudian keluar air mani, haid, melahirkan, nifas, meninggal dunia. Nah, inilah sebab-sebab seseorang dikatakan berhadas besar. Nah, cara mensucikannya maka harus dengan mandi wajib, ya harus dengan mandi wajib. Ya, kemudian tata cara toharoh. Ya, mandi wajib. Bagaimana caranya? Pertama niat dulu. Nah, niat dulu. Niatnya coba bacakan niat mandi wajib nih. Pak Guru minta Arif Kris tadi coba tolong dibaca niat mandi wajib. Ya Pak Guru. Ya, coba dibacakan. Rafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Iya, pinter. Itu niat mandi wajib ya, nawaitul ghusla rafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu bagus ya, Arif, pinter nih. Hilangkan najis yang terdapat di badan, kemudian membasuh seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, itu tata cara mandi wajib. Kemudian cara berwudu. Ya, cara berwudu pertama niat dalam hati. Ya, niatnya coba niat berwudu. Pak Guru mau dengarkan dari perempuan nih. Kiswah, coba kiswah. Niat wudu bagaimana coba? Ya Pak Guru sebentar. Ya. Rame di sini Pak Guru. Oh, baik. Doanya juga Pak Guru. Niat wudunya coba. Ya. Ya, gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Iya, pinter. Anak Pak Guru pinter ya. Solehah ini ya. Amin. Ya, makasih Kiswa. Sama-sama ya. Di sini rame Pak Guru, nggak kedengeran? Iya, nggak apa-apa. Maaf ya Pak Guru. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu cara atau niat untuk berwudu ya.
niat dalam hati, kemudian sunnah mencuci kedua tangan, membasuh muka, membasuh kedua telapak tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian sunnah membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib dan berdoa. Ya, selanjutnya tayamum. Tayamum, coba tayamum itu pengertian tayamum, pengganti wudhu atau mandi wajib sebagai rukhsah untuk orang yang tidak dapat memakai air karena uzur. Jadi ketika kita sakit, menurut medis tidak boleh terkena air, khawatir penyakitnya makin parah, boleh kita bersuci dengan cara bertayamum. Ya, caranya niat dalam hati, kemudian mengusap muka, mengusap tangan kanan hingga siku, kemudian mengusap tangan kiri hingga siku. Coba Pak Guru mau dengar nih niat untuk tayamum. Coba niat tayamum. Umi Kulsum lagi coba bacakan niat untuk tayamum. Nawaitu tayamumal istibahati sholati faradolillahi ta'ala. Iya, pinter ya, luar biasa nih anak Pak Guru ya. Semuanya pinter-pinter, cantik-cantik ya, solehah. Baik, yaitu niat tayamum ya. Kemudian hikmah dari toharoh. Apa hikmah pertama? Terhindar dari penyakit. Ya. Kemudian kedua, Rasulullah bersabda orang yang menjaga wudhu akan bersinar wajahnya saat dibangkitkan. Yang ketiga, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, kebersihan merupakan bagian dari iman. Kebersihan membuat hidup lebih nyaman. Inilah hikmah toharoh ya, hikmah bersuci. Nah, ini ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang wudu, tayamum. Yang dalilnya ada di surat Al-Maidah ayat 6. Ya, surah Al-Maidah ayat 6 memang agak panjang nih dalilnya ya. Ya, ini nanti kita bisa cek Al-Quran kita dalil untuk berwudu dan tayamum. Ya, kemudian baik, anak-anakku, selanjutnya Pak Guru akan membagi kelompok, memberikan tugas kelompok ya. Kelompok 1 ada Abdul Qahar, Muhammad Sabarudin, Arif Kestadi, Azizah, Dede, dan Firmansyah. Dan kelompok 2 ada Guntur, ada Hadimas, Hayatnita, Kiswa, dan Muhammad Ali Hudri. Kelompok ketiga dan Nur Salim, Fatimah Zahra, Sayyidina Umar, Umi Kulsum, dan Yunita. Ini tugasnya apa kelompok ini? Baik, tugasnya nanti coba perhatikan. Nah, masing-masing kelompok berdiskusi. Ya, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ya, sebutkan kategori hadas atau najis di bawah ini dan jelaskan bagaimana cara bersucinya. Nah, ini ada gambar. Nanti kalian lihat ini termasuk hadas atau najis apa dan bagaimana cara untuk mensucikannya ya. Ada gambar 1, gambar mohon maaf nih, gambar anjing ya, ada air liurnya. Kemudian ada yang 2, gambar anak bayi laki-laki yang pipis. Kemudian gambar 3 nih, anak iseng nih lagi jalan, temannya dikentutin itu ya. Oh, kasihan itu ya. Kemudian gambar 4 ada anak yang dikotori oleh kotoran burung. Yang kelima ada yang sedang mimpi. Ya, sedang mimpi. Ini silakan nanti kalian diskusikan. Pak Guru beri waktu diskusi 15 menit ya. Baik, alhamdulillah diskusi sudah selesai dan jawaban kalian per kelompok sangat bagus, bisa menentukan, mencermati ini najis apa, hadas apa, dan menentukan bagaimana cara bersucinya. Ya, bagus ya. Kita beri aplaus untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Kemudian untuk penugasan Pak Guru berikan tugas. Nah, ini silakan nanti kalian bisa kerjakan di rumah ya, untuk
latihan soalnya. Ada 5 latihan soal, nanti kalian kerjakan di rumah. Minggu depan Pak Guru akan tanya. Ya, baik. Baik, anak-anakku sekalian, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan diakhiri dengan membaca doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas lagi. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Ya, baiklah teman-teman sekalian. Kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Kifaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasain anakku, Pak Guru pamit ya. Pak Garuda